Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Wa qala aidan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darah dan daging hewan sesembelihanmu itu tidak akan pernah bisa menggapai ridhone Gusti. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat, yang mampu menggapainya. Wa qala aidan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jawabane Nabi Ismail ketika mau disembelih. Jamaah rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini minimal memberikan kepada kita dua karunia, yakni karunia sehat dan karunia sempat. Sing sempat belum mesti sehat, sing sehat belum mesti sempat. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terbaik, yang diturunkan kepadanya kitab terbaik di bulan terbaik, di malam yang terbaik, melalui malaikat yang terbaik, yang diperuntukkan insya Allah untuk umat yang terbaik. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi. Ada beberapa, kalau di flyer niku fikih sholat, fikih sholat id niku nanti hanya sebagian materi. Yang pertama adalah maklumat PP Muhammadiyah berkaitan dengan penetapan Dzulhijjah. Yang kedua adalah dua sunnah utama yang paling ditekankan untuk dilaksanakan di bulan Dzulhijjah ini. Ada dua sunnah utama yang insya Allah semoga kita semua melaksanakannya. Yang ketiga, baru nanti kita masuk pada panduan fikih sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini sudah menetapkan kalau 1446 Hijriah ini 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis. Kamis pon 5 Juni 2025. Berarti 1 minggu lagi pas. Hari Kamisnya itu hari Arafah. Berarti Idul Adhanya hari Jumat. Jumat. Yang kedua karena untuk hari raya Idul Fitri hari Jumat nanti sedikit kita bahas berkaitan dengan hari raya Id yang bertepatan pada hari Jumat. Kemudian kita masuk dulu kepada sunnah pada bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah mengingatkan mawon yang insya Allah sudah kita rutin melaksanakan, ada sunnah puasa apa? Puasa Arafah. Maka jangan kita tinggalkan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1162
Diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiran nasatal lati qabla wasanatal lati ba'da." Puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Wasanatal lati ba'da, dan 1 tahun setelahnya. Berarti puasa 1 hari, fadilahnya, keutamaannya akan dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Berbeda dengan puasa 10 Muharram. Nah, ini hadisnya sama dalam hadis ini. Wasiyamu yaumi Asyura, pada tanggal 10 Asyura, atau 10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiran sanatal lati qabla, yang fadilahnya dihapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Berarti nek kita bandingkan fadilah puasa Arafah sama puasa Asyura, niku lebih besar mana fadilahnya? Arafah, hampir 2 kalinya. Maka kula berpesan besok hari Kamis ampun supe puasa napa Arafah. Mboten sah nanggo hilal. Wis teko dina Kamis kosong. Dan kita ajak satu keluarga kita untuk berpuasa besok pada hari Kamis. Ngoten nggih? Nah niki kula nembe delima, soalnya besok hari Kamis qadarullah ada acara teng Semarang. Nah niki kan hitungane jane safar iki mboten. Nek dina Kamis kuwi ra poso kok ya eman-eman, nek safar ora mampir nang bakso ya piye kok. Nah niki dilalai niku kok ya ngepasi, tapi tetap kula insyaallah ngeboti poso. Karena puasanya nggak bisa dikodok, ngoten nggih. Nek poso Ramadan malah wani bakso sisan. Soalnya ada rukhsah, besok boleh diganti di hari yang ini kan sing sunah. Sunah niku ya ora diganti ya. Panjenengan poso Senin Kamis, Senene lali, posone dina Selasa, nyate poso Senin. Nah, ini bener dinten. Nggih. Nah, yang pertama sunahnya adalah puasa Arafah. Yang kedua, sunnah di bulan Muharram yang kita senantiasa mengingatkan jamaah. Nah, niki jadi satu napa mboten niki nek penyembelihan kurban ini. Benten nggih niki nggih. Beda-beda. Nah, niki tenggen panjenengan sudah berapa ekor sapi? 5. Masya Allah sudah 5 nih. Berarti kesadarannya tinggi. Kalau niku kadang sok niteni, kesadaran jamaah niku bisa dilihat nyuwun sewu dari kurbannya. Nah, kalau di rumah saya kebetulan karena rumah saya itu sampingnya bersebelahan dengan Masjid Muhammadiyah, ada juga masjid yang lain, masjid dari Nahdlatul Ulama. Niki yang Muhammadiyah alhamdulillah sudah pas 4 ekor sapi, dan yang kambing ini lumayan banyak ya, di atas 7, karena harga kambing sedang murah gitu. Nah itu terus do pinter nggih masyarakat. Aku yang pengen kurban ning nek sapi ra mampu, nek urunan ya 3,5 kan paling bener. Nah niki kambing 1 koma niku dilalen pun angsa. Golek dhewe nih ya. Nah niku pinter nggih. Yang di satunya niki 1 sapi. Padahal jumlah masyarakatnya saya hitung lebih banyak yang 1 sapi niku jadi. Si masjid setunggal ini. Dan saya ikut kurban justru yang di masjid yang 1 sapi niku. 1 sapi. Kalau nek kurban kadang den daftar sok keri, Pak. Karena ngambil bijaksana nih. Sing kene wis akeh ya. Besok saya sholatnya nderek sing mriki, nyembelih nderek sing mriki. Nah, di masyarakat ini ngono kuwi. Sing dan kula iki anu ya nanggung ini iki. Asal pinten
kayak limo ini hari perang di mana ini. Akhirnya ya seperti itu menjagani yang mau tadi. Maka sing dua nih kalau padoske tur kalau genepi. Nah, sunnah yang kedua adalah gini kok nopo kurban. Sunnah yang kedua kurban. Nek kula panjenengan kok nggadahi kelebihan atau rezeki dari Allah, kita dimampukan monggo untuk berkurban. Nggih, estu ampun nyepeleke. Seumpama kok niki tahun terakhir kita hidup misalnya. Padahal kita mampu berkurban. Nyesel napa mboten? Nek mboten kurban, nyesel. Anggap mawon niki kesempatan terakhir kita untuk bisa kurban. Nek misal kok memang belum dimampukan untuk berkurban tahun ini, ya ampun maksake, ngoten nggih. Termasuk haji barang. Kemarin sudah tak sampaikan nek kula tipe wong sing seneng ruksa sing gampang nggih. Termasuk haji nek kula nek wis mampu ya wis daftar. Nek dereng mampu pripun Ustaz? Ya ora sah kosong. Nggih. Nek belum mampu ya wis, karena memang haji bagi yang wajibnya. Nek sing ra mampu piye ya boleh saja sunnah tapi tidak sampai wajib. Ya, tidak ada kewajiban bagi yang belum mampu. Insya Allah nek sing mampu ini melaksanakan luar biasa. Termasuk zakat barang. APBN itu kalah Pak. Nek seumpama orang muslim se-Indonesia ini semuanya membayar zakat. Insya Allah kalau dicake untuk 8 asnaf niku Indonesia sudah mentas dari kemiskinan. Termasuk untuk kurban. Hikmahnya pripun? Hikmahnya kathah. Di antaranya yang pertama adalah ujian bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi sudah tak bacakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ada juga dalam surat-surat yang lain sirah nabawiyah, ada dalam Quran surat Ibrahim, ada dalam surat Inna atau Inna. Di situ dicantumkan perintah untuk berkorban, untuk menguji ketakwaan kita semuanya. Sesungguhnya darah dan daging hewan sesembelihan itu tidak akan pernah bisa menggapai ridhone Gusti. Walakiyana luhut taqwamikum, tapi ketakwaan kamu yang dapat menggapainya. Bukti takwane pripun? Kurban. Maka paling komplit niku ibadah haji, Pak. Haji niku ibadah paling komplit. Ibadah dengan harta, ibadah dengan fisik, ibadah dengan jiwa dan raga. Nek sholat niku lah gratis, sholat gratis, ibadah raga sepele gratis. Wis sepele belum mesti maksimal. Yang kedua, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nopo ketakwaan. Mengeluarkan harta itu bukti ketakwaan kita kepada Allah. Pengen apa mboten angsal ridhone Gusti Allah nggih. Ngedalke atau kagem kurban. Nek sakniki kok agak keberatan, insyaallah tenggen kula banyak kambing-kambing yang harganya terjangkau. Terjangkau banyak dari petani. Kula nanti memiliki pesan 12. Saya nggak pernah ngambil untung Pak Istoko. Sana lihat sendiri cocok. Nanti harganya rembuk dengan petaninya langsung. Banyak. Yang kedua adalah menghidupkan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada dua riwayat orang yang mau disembelih. Yang pertama Nabi Ismail alaihi salam. Ketika disembelih niku jawabannya nopo satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai ya abadi fa'al wahai ayahku tercinta. Insyaallah Allah akan menjumpai aku, menemukan aku besok termasuk orang-orang yang sabar. Niki luar biasa. Ajaran dari para nabi terdahulu yang Allah jadikan syariat untuk agama kita, agama Islam, dari
Nabi Ibrahim, kemudian perintahnya juga dilanjutkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya pripun sing disembelih putrane, putrane. Niki ujian apa? Ujiannya Gusti Allah uji ketakwaane Nabi Ibrahim sekaligus Nabi Ismail. Diuji Pak. Wah, nek ujiannya para nabi sing disembelih anake nek kula panjenengan artone kurang sekedhik lah. Maka jangan sampai kita mampu tidak mengeluarkan harta. Ya. Insya Allah nek Muhammadiyah sudah tidak perlu dipertanyakan alih. Kemudian kita masuk kepada panduan sholat id. Panduan sholat id. Yang pertama hukum sholat id dulu. Hukum sholat id berangkat menuju tanah lapang, menuju tempat sholatnya niku hukumnya adalah wajib. Sholatnya hukumnya apa? Wajib. Dalilnya niki banyak Bapak Ibu, insyaallah sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Di antaranya saya bacakan dari Ummu Atiyah. Hadis niku ada perkataan, ada perbuatan, ada persetujuan. Jadi hadis niku tidak selalu kanjeng Nabi ngendika. Termasuk hadis ini perbuatan. Dari Ummu Atiyah, beliau berkata, "Amarona ta'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam amarna, memerintahkan kepada kami, an-nukhrija fil aidain, pada sholat aidain, 2 hari raya Id, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, al-awatiqa wa dhawatil quduri, untuk mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa maupun wanita-wanita yang dipingin. Gadis yang beranjak dewasa maupun wanita yang dipingin. Maksudnya dipingin niku ajeng dirabeni neng disuruh berdiam diri dulu di rumah. Ini termasuk tradisi ini, bukan syariat. Wa amaron, dan memerintahkan al-khuyad, orang yang sedang haid. Jadi yang pertama gadis-gadis yang belum nikah, berarti yang sudah balik. Yang kedua orang wanita yang haid, niki juga diperintahkan untuk keluar oleh kanjeng Nabi. Namun saya nek lagi haid, jangan terus malah duduk di rumah, duduk manis. Kok nggak ikut pergi ke tanah lapang? Oh, aku kan lagi haid. Ayatazil na musalla muslimin. Namun belum merintahkan wanita yang sedang haid ini untuk menjauhi musola tempat sholat. Jadi berangkat ke tanah lapang, nek bahasane kula panjenengan nggih teng lapangan, nggih tempat sholat. Tapi untuk perempuan-perempuan yang haid niki duduknya tidak satu baris dengan yang sholat, tetapi tetap berangkat ke tempat sholat. Niki penting, Pak. Maka ajarkan anak-anak kita untuk berangkat. Berangkat kemana? Tempat sholat Id. Karena sholat Idul Adha berarti nyuwun sewu harus gasik Pak kalau panjenengan. Benten karena Idul Fitri. Nek wis sesuai sunnah, nek Idul Adha wis gasik. Saya selaku imam kadang sok ngenteni lama. Yang berdiri di mimbar ngeten iki ben srindil ning terus-terusan. Nah niki repoti Pak. Gitu. Soalnya nek ketinggalan sholat Id niku jan repot. Nggih. Ning nek arep ngenteni terus nggih repot. Berarti nek bisa nggih kita saling memahami. Wabil khususnya sholat Idul Fitri memang sunnahnya justru agak disiapkan. Nek Idul Adha kan kasih. Jadi saya berpesan kasih. Nggih. Di antara alasan wajib ini juga terdapat pada Quran surat Al-Kautsar yang tadi sudah saya sebutkan, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sholat di sini maknanya sholat Idul Adha. Nah, sholatnya niki hukumnya wajib. Termasuk perempuan yang keluar dari rumahnya, misalkan dari asramanya atau yang lain, harus keluar. Ya.
harus keluar menuju tanah lapang. Gini, sekarang masuk pelaksanaan waktu sholat id. Ini nyuwun sewu karena waktunya terbatas, tidak semua dalil saya cantumkan. Nanti potongan-potongan ini. Waktu sholat id untuk Idul Fitri sunnahnya disiapkan. Dari ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali, ini sholat id dimulai ketika matahari setinggi tombak minimal. Bahasanya kula panjenengan nggih sampun apa? Sampun subuh. Ibnul Qayyim beliau menjelaskan bahwa Nabi biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat sholat Idul Adha. Alasannya pripun? Sholat Idul Fitri niku diakhirkan karena nek zaman riyen sing dereng bayar zakat masih ada waktu bayar. Ning nyuwun sewu nek jaman sakniki kok lim bayar zakat ge meh arep salat niku jangan repoti kok. Nggih mboten. Walaupun ada sunnah bayar zakat niku sing sae nggih mboten terlalu gasik. Oke, tanggal 1 Ramadan langsung bayar zakat. Lebih niku nggih sae, tapi lebih utama bijak ketika sudah di akhir bulan Ramadan. Biar nopo, biar pas hari raya Idul Fitri niku yang merasakan zakatnya banyak Yang pertama Idul Fitri agak disiangkan. Nggih ampun kesiangan. Kula niku nggadahi pengalaman sholat Idul Fitri sing paling tidak menyenangkan sekali, Pak. Diundang oleh panitia ngimami sholat Idul Fitri dan khotbah itu jam 7:30. Kula nembe pindah niku sholat itu jam 7:30. Ya memang sunahnya disiangkan itu bener. Nggih tidak terus siang sekali. Kebetulan pas hari itu niki diserubung. Pas hari itu lepenter niku orang gigasik, Pak. Jam 5 lebih itu matahari sudah memancarkan cahaya. Berarti nek jam 7:30 niku wis untang-untang niku. Nah niku saya sampai telepon panitia niki estu mboten kok undangannya jam 7:30 nggih. Nggih Ustaz, mriki badhe mengamalkan sunnah. Sholat Idul Fitri disiangkan. Saya tetap berangkat itu dari rumah jam 6 sampai lokasi jam 6:30 sudah kepanasan, klosone wis gengeyup. Jadi klosone mboten teng andhap wis gengeyup ngenten iki wis wis macam. Sampai di lokasi saya lihat HP saya sudah ditelepon terus berapa puluh kali nih. Diteleponi terus nih sama panitia. Terus Ustaz monggo niki jamaah ternyata wis sampun gasik le domangga. Nggih. Ya nyuwun ngapunten niki saderenge kula naik mimbar, kula ngimami salat, kedah panitia sambutan riye. Nggih, ling ngundang kula jam 7:30, kula pun gasik niki. Jam 6:30 sudah sampai di lokasi. Akhirnya panitia naik, kula ningali jamaah pun prengut sedanten, Pak. Enggak dikira ustadznya sing apa telat gitu. Saya jam 6 sudah dari rumah, undangannya jam 7:30, jam 6 wis gasik. Wis ra penak nih feelingnya ini. Nah ini pengalaman. Yang kedua nih sholat Idul Adha digasiki, nggih, digasiki. Kenapa kok gasik? Biar semakin gasik le sholat, semakin gasik le nyembelih. Semakin gasik le nyembelih, semakin gasik le mata. Sederhana banget. Karena nanti ada sunnah yang lain yang hampir sama. Tempat pelaksanaan sholat id. Diriwayatkan dari sahabat Al-Qudri, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fit wal adha. Ketika Nabi keluar pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha, ilal musalla, menuju tanah lapang. Sholat di sini maknanya tanah lapang. Yang paling afdal sholat id niku di tanah lapang. Ustaz nek teng masjid angsal mboten nggih angsal. Nggih, angsal mboten angsal. Ada satu tempat di dunia ini yang justru teng masjid, mboten angsal di tempat yang lain, yakni Masjidil Haram. Kan aneh kok, nek teng Masjidil Haram kok sholat itu malah mboten teng Masjidil Haram. Padahal niki Ka'bah.
Tapi pengecualian hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi boleh, tetap diutamakan di luar. Ya. Tapi kalau Masjidil Haram ya tetap di Masjidil Haram. Mobil khusus nih. Kalau di masjid pripun nggih ansal nggak ada yang melarang. Termasuk di sini Imam Nawawi, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang meriwayatkan hadis juga menjelaskan diperbolehkan kalau mau sholat id itu di dalam masjid. Ini diperbolehkan. Tapi afdolnya tetap di tanah lapang. Muhammadiyah pripun sudah jelas di tanah lapang. Oke. Kemarin rame ada waktu mau sholat Idul Fitri kemarin, ada pimpinan ranting Muhammadiyah yang mengadakan sholat Idul Fitri di tanah lapang ditolak. Nah, ini rame. Tapi akhirnya diperbolehkan, betul Pak? Diperbolehkan. Okay. Karena justru pemerintah itu mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama karena semuanya ada dasarnya. Oke, lanjut. Tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat id. Nah, ini. Yang pertama adalah mandi. Ini kudu nggih. Karena Idul Adha ini saya wanti-wanti betul Pak. Jamaah niku nyuwun saya kadang sok telat. Saya pernah naik mimbar sudah khotbah, ada jamaah sak mobil kayak datang. Nah, repot banget nih. Repot. Dikirane karena mungkin lupa nih. Nah ini kok orang mau sholat. Pada kayak sholat Jumat baik khotbah sih kayak sholat. Gitu. Begitu ada yang ini mana orang sholat, boleh sholat riyen nembe khotbah. Nah, itu telat. Nah, terus pripun? Nah, berarti imam di keluarga itu ngimami sholat id. Nah ini repot Pak. Pokoknya ampun telat. Termasuk nek panjenengan kok terlambat sak rakaat misal. Kan ning kalih rakaat, telat sak rakaat ya sing sak rakaat tambahi dhewe. Ngoten nggih. Kan kok rasane kurang ngoten lho Pak. Nek sholat id kok telat niku. Sing liyane sudah mendengarkan khotbah kemudian kok ini justru nambahi sholat dhewe. Niku rasane kados pripun? Kedah sholat Jumat kok ketinggalan sak rakaat ya aneh karena sebelumnya sudah ada khotbahnya. Nah, hukum khotbah niki benten. Khotbah Jumat niku hukumnya wajib untuk kita dengarkan. Kalau dalam tarjih Muhammadiyah, imam sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin adzan. Maka dalam tarjih disebutkan jilid 3. Kalau kita telat, posisi muadzin sedang ada. Yang harus kita lakukan apa Pak? Nunggu adzannya apa langsung sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid. Karena mendengarkan adzan hukumnya sunnah. Menjawab adzan kemarin hukumnya sunnah. Sudah kita bahas, hukumnya sunnah. Sedangkan mendengarkan khotib hukumnya wajib. Kalau Jumat wajib. Kalau sholat id mendengarkan khotib niku hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nek ampun terus berpikiran nek sunnah ditinggalkan, mboten. Justru sunnah niku disempurnake. Nggih. Jadi ketika mendengarkan khotbah id kok jan-jan kepanasan pol kalih ngiyup-ngiyup sithik, kalih ngangkat sajadah barang jane nggih angsa. Mboten kedah sholat Jumat, nek sholat Jumat kok panjenengan guyon nggih. Apa meneh guyon wong ngelekke wong sing guyon. Wih anteng misal. Kita sing ngelekke niku pahalane pun gugur. Niku nek salat Jumat, nek salat Id. Makane salat ini seakan-akan nek saya mempelajari digawe sing meriah, terstruktur dan harus ada kepanitiaan yang baik. Dari parkirannya, dari khotbahnya. Kemarin saya ngisi di Taman Agung salat Idul Fitri niku disuwuni teks khotbahnya, ada sponsornya macam-macam. Niku dicetak ribuan sejumlah jamaah nih, kurang lebih 1.200 dicetak niku dibagikan. Wah niku keren Pak. Nah, pas khotbah saya udah bawa print-printan sendiri, kok cetakannya panitia kok langkung sae.
Nah, sing tak goblok wis nggo map tak leboke tas. Kula tak likut ben beton iki mawon apik ini. Apa ini? Ya. Nah, ini artinya terstruktur, Pak. Parkirannya jelas. Parkirannya jelas, parkiran mobil, parkiran motor. Jadi kepanitiaan sholat itu kalau kita gelar dengan sebaik-baiknya, insya Allah jamaah juga antusias, semakin ramai juga. Oke. Yang penting kalau pesen sone sing cetok. Nah, ini. Kalau sone produk bolong sidik ra apa-apa udah masa jadane nek sone niku kedah sing lumayan sae nggih. Ampun sing kemrusak. Wabil khusus ketika imami sholat. Saya pernah pas ngimami sholat Allahu Akbar ini kok mati Pak. Ciloko mboten niku. Wah, jelele. Matinya di salah satu takbir niku pas kula takbir nggih. Takbir zawaid, takbir sunnah yang 7 kali yang awal, salah satunya mic-nya tidak hidup, Pak. Nah, niku diprotes jamaah. Ustaz kok tadi takbir yang pertama cuma 6 kali ya. Nah, ini kan repot. Sing ngajeng-ngajeng ya takbir kabeh. Nah, sing belakang lah ribuan lah nggih mboten. Jadi soalnya saya pesan betul untuk jelas, nggih, untuk jelas. Minimal mboten mati lah. Kemrosok sithik lah pokoknya mboten mati. Jadi yang pertama mandi pagi. Ampun telat. Yang kedua, karena ini Idul Adha, disunahkan paginya untuk tidak makan. Untuk apa? Tidak makan. Beda dengan Idul Fitri, sunahnya justru apa? Makan. Seakan-akan ngeten. Nek Idul Fitri ini kula panjenengan sudah puasa 1 bulan. Hari ini aku merdeka, nggak puasa. Justru haram puasa. Nek saat ini waliane, Pak. Kita tidak makan dulu karena apa? Karena nanti nek bisa makanan yang pertama kali masuk adalah makanan daging kurban itu sunah. Ning kebanyakan teng panitia nyuwun saya kebanyakan nyembelih wedhus dhewe ning niki mboten wedhus kurban. Niki wedhus kepanitiaan, nggih mboten. Nah, nanti makannya pakai daging ini. Kadang pesen ayam bareng, nggih. Nah, ini asal mboten nggih asal mawon, asal mawon. Tetapi jane tidak menyempurnakan sunnah. Kanjeng Nabi niku makan pertama kali nggih daging kurbannya nih. Tapi kalau nggih pesen kemarin tanggane kula Pak Dijo niku nyembelih sapi 8 apa pinten niku. Nyembelih sapi 8 niku kathah mboten Pak? Kathah. Ngamalke sunah dereng makan dari pagi. Nah, pas ke wis rada awan niku aku ndredeg yo, kok terke Bali. Kula suwuni nyembelih teng Muntilan. Nggih tak terke wangsul Pak. Jebule ngamalke sunah le enggak makan niku ning nyembelih sapine mboten ming setunggal. 8 niku kalih ngeleti. Wah. Jam 11 niku dereng dahar tau wis denger-denger niku aku tak bani sik kok. Rada lemes banget ini. Jebule dereng ngene. Maka yang seperti ini nggih mboten napa-napa mangke panjenengan setelah menyembelih 1 atau 2 langsung makan. Karena tugasnya berat. Niku udah 8 iki. Sunah niku ya sunah ya bener ning menyesuaikan. Nek jamaah biasa ibu-ibu mengirisi alat ngoten nggih. Kalih poso sithik ngoten nggih. Kuat mangke nggih. Yang kedua berhias diri ketika berangkat untuk sholat Id dan menggunakan pakaian yang terbaik. Terbaik belum tentu yang terbaru. Terbaik belum tentu yang termahal. Tapi yang terbaik yang kita miliki. Dan saya berpesan, sudah saya sampaikan, ampun sing konten corake werna 1. Yang kedua, ampun sing enten tulisane. Termasuk imam sholat niku kadang sok ngoten niku, Pak. Nah, iki kula betul-betul jas iki. Jase kula ini sebagian ada tulisane, sebagian mboten. Nah, sing enten tulisane nggih ampun dingku imam sholat itu kok mburine teng mriki pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Nggih mboten klientu lek iklan niku nek pas salat niku yakin, Pak, sekilas maca, Pak. Nggih. Nah, yang bapak-bapak nggih sing sarunge ada tulisane nggih. Nah niku sing gedhi niku tulisane. Semoga lah. Tapi pakaian yang terbaik. Kadang jas nggih monggo dipakai nggih. Disiapkan, memang harus disiapkan. Ampun injang-injang Pak, nembe nyetrika nggih
Yang ketiga adalah bertakbir. Nah, ini takbir niku nek Idul Fitri kali Idul Adha benten mboten? Benten. Oke. Nek Idul Fitri hanya sampai sholat Id. Nek Idul Adha sampai selesai tasbih. Diperbolehkan untuk takbir. Tapi ketika berangkat ke tanah lapang disunahkan untuk bertakbir. Oke. Allahu Akbar. Ngoten nggih? Nah, bacaan takbir. Nah, ini bacaan takbir. Di antaranya di sini diriwayatkan oleh 4 imam madzhab, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, 4 imam madzhab niku lafal takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah. Intinya takbir yang di awal 2 kali. Nek 3 kali pripun? Syekhul Islam dan beberapa para ulama kontemporer menyampaikan tidak masalah. Ketika takbirnya itu sebanyak 3 kali. Ning Muhammadiyah niku nggih sederhana. Ora nambahi, ora ngurangi. Mun ngoten niku. Enten dalile dari 4 imam madzhab. Kemudian yang selanjutnya menyuruh anak-anak untuk berangkat sholat Id tapi dikondisikan. Dinapa? Kondisikan, di briefing riyen Bapak Ibu. Nggih. Engko nek jajan lebar khotbahe rampung. Nah, sangune engko saya anteng. Nah, misal seperti itu. Pokoknya ada kesepakatan dengan anak kita pas sholat Id itu kita kondisikan. Oke. Pas khotbah niku sakniki pun kathah Pak, nek teng Muntilan niku kula khotbah lapangan niku sebagian wong dodol. Ya karena banyak anak-anaknya. Laku mboten laku keras Pak. Niku setelah pas khotbah niku wis payu kok Pak niku. Ya mboten napa-napa ya. Ikut meramaikan, tapi kondisinya saya mengingatkan tentang jamaah Muhammadiyah, anak-anak kita kondisikan, diangkat, kok diangkat diajak. Ampun putrane males terus mboten sholat Id, ampun, tetap berangkat, gitu berangkat. Kemudian yang selanjutnya adalah melewati jalan pergi atau jalan berangkat dan pulang lewat jalan yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu Id ala fattariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Id, beliau lewat jalan berangkat dan pulang yang berbeda. Ustaz, nek jalannya cuma satu pripun? Misal, ini contoh kemarin di Dukun itu, karena saya pernah ngimami di sana, niku jalannya cuma satu Pak. Maka saya menyampaikan, jalan satu mboten napa-napa, mboten samuter mriku. Kan jalan rumah niku banyak, nggih, Mbak. Jadi misal kita berangkatnya dari sini ke sini, nanti pulangnya lewat jalan yang sama dulu, di pertengahan melipir. Nah, jadi menyesuaikan. Nek misal panjenengan kok ajeng muter-muter nggih semoga ning mboten sah ngoyong-ngoyong, sing penting niku lewat jalan yang berbeda. Berbeda itu enggak harus semua jalannya berbeda. 50% lewat jalan yang sama lagi, selebihnya lewat jalan yang lain enggak apa-apa. Ini bisa beda semua nggih, alhamdulillah. Wong kadang dipeksake wae nek lewat kono kok ra iso ya. Jalannya ming siji, lewat galengan, blasak-blasak nggih. Kemudian yang ketujuh, kemarin kita sudah bahas, dianjurkan untuk berjalan kaki dari rumah. Anjuran. Nek numpak Vario, numpak Nmax asal mboten nggih angsal mawon. Nek lebih afdolnya napa? Jalan kaki. Ngetren niku nek pas sholat Id niku lek berangkat sholat nganggo mobil. Ini nek teng Muntilan, nek teng Borobudur insyaallah mboten. Car free. Dalilnya dari riwayat Ibnu Umar, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal 'id masyian wa yarji'u masyian. Nabi itu berangkat sholat Id dengan jalan kaki. Begitu juga dengan pulangnya beliau berjalan kaki.
Kalau kemarin dalil yang kita baca, man tatahhara fi baitihi tsumma ila masajidanillahi min buyutillahi ta'ala. Siapa yang bersuci dari rumahnya, terus dia berjalan untuk menunaikan ibadah yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjalan menuju rumahnya Allah, maka satu langkah kakinya menghapuskan satu dosa, satu langkah kaki yang lain menambahkan satu pahala. Intinya sunnahnya jalan kaki. Selanjutnya tidak ada sunnah qobliyah ba'diyah sholat id. Tidak ada sunnah qobliyah dan ba'diyah sholat id. Panjenengan sampai tanah lapang duduk. Takbir. Mboten enten sunnah qobliyah ba'diyah. Saya sering mendapati walaupun hanya 1-2 nih. Mayoritas bukan. Hanya 1-2 orang ada yang sampai lokasi niku sholat sunnah. Masih enten sing sok kadang ngoten niku. Paling nggih sholat duha, paling nggih. Kecuali sholatnya di masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di tanah lapang nggak ada sholat sunnahnya. Jadi setelah khutbahnya selesai, ya selesai. Kemudian tidak ada adzan dan iqamah. Nah, jelas ini, nggak perlu kita bahas. Tata cara sholat id yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua, karena sholat id ini hukumnya wajib, maka wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Kemudian ada namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Nah ini gimana? Takbiratul ihram niku berbeda dengan takbir zawaid. Takbiratul ihram niku hukumnya wajib karena niku termasuk rukun sholat. Takbir zawaid niku hukumnya sunnah. 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Lo tasih sering mendapati ada jamaah yang tanya, Ustaz, 7 kali niku jane termasuk takbiratul ihram mboten? Jawabannya mboten, Pak. Niku takbir yang berbeda. Ngoten nggih? Nah niki sing kadang sok repot niku bagian takbir niki, Pak. Nah, karena ustadz niku biasanya sok keliru. Yo 90% niku di takbirnya, nggih mboten. Ada yang pertama niku jumlahnya tidak pas, ada yang kedua lali le takbir langsung al-Fatihah. Ustaz nek misal kok langsung al-Fatihah itu nggih mumpun. Nggih. Hukum takbir zawaid ini hukumnya sunnah. Nek kleru sithik tidak membatalkan salat. Ngoten nggih. Tapi nek takbiratul ihram wajib, Pak. Karena termasuk rukunnya. Kemudian yang ketiga, di antara takbir-takbir zawaid tidak ada bacaan zikir tertentu. Ada satu riwayat bacaan doa ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Ada satu niku, tapi Muhammadiyah pakai mboten nggih. Tidak ada lafal khusus. Kalau panjenengan mau pakai niki mboten napa-napa. Karena memang ada riwayatnya. Nek kula nderek tarjih Muhammadiyah mawon. Intinya tidak ada bacaan doa khusus. Kemudian yang keempat baca Al-Fatihah, ini jelas. Yang kelima membaca surat. Suratnya apa, Pak? Disunahkan untuk imam. Nah, yang paling umum di Sabisma kali Al-Ghasyiyah, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini kuis paling umum di panjangnya di pas. Adapun surat yang lain juga diperbolehkan, yakni menggunakan surat Qaf di rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Ning surat ini napa? Panjang. Saya pernah menggunakan 2 surat ini, tapi tidak penuh. Jadi yo meng salaman penjul sithik lah ngoten nggih. Niku rasane kurang mantep juga. Kurang mantep. Kenapa? Karena masyarakat banyak yang belum tahu nek sunah niku
ini juga diperbolehkan. Tapi ini hukumnya sunnah nggih Pak. Misal kok imamnya niku tidak pakai surat-surat yang sudah kita bahas tadi, sah mboten? Sah mawon. Saya pernah mendapati ada yang imaminya pakai surat Ar-Rahman. Sah mboten nggih, sah mawon. Ming jane lebih afdal pakai yang ini. Kemudian setelah membaca surat, gerakan sholat seperti gerakan sholat yang lainnya. Seperti gerakan sholat yang lainnya. Saya berpesan untuk jamaah, niki nek kula pas dadi imam, niku biasanya sing kopen barisi ming sof yang depan tok. Sik belakang niku biasanya sok mboten kopen, sok sufu faku. Kemarin sudah kita bahas nggih, lurus rapat. Nek enten sing bolong pripun Pak? Enten setane sing ganggu. Wabil khusus ibu-ibu niki kula pesen Bu, kula dadi imam niku sok ningali nek ibu-ibu niku jan salate sak penake sajadahe dhewe. Nggih nyuwun sewu. Minimal sing rawuh pengawasan iki mbenjang sawu sufu faku. Pak ini atas sufu diminta mami sholat. Lurus rapat sofnya, karena lurus dan rapatnya bagian dari kesempurnaan sholat. Bahkan kemarin sudah kita bahas nek sendiri di belakang pripun, nek bolong pripun. Intinya saya pesan biasanya sing kopen ming soft pertama tok Pak. Ini tergantung imam. Nek zaman riyen saya pernah membaca Sirah Nabawiyah, Umar niku nek ngimami sholat betul pedhiang Pak. Sholat niku. Kemajuan sithik wetenge yo ning ngundurke nggo pedhang lah medeni dituduh kan lurus Pak. Artinya keseriusan dalam menata soft niki. Maka penting juga untuk panitia ngeluruski apa niku klosok, ngoten nggih. Klosok niku nggih penting. Ini biasanya insyaallah sudah bawa sajadah masing-masing pas salat Id. Kemudian khutbah setelah salat Id. Nah, ini saya singkat mawon. Yang intinya khutbah salat Id niki beda dengan khutbah yang lain. Kalau di Muhammadiyah niki lebih afdol dari tarjih diawali dengan hamdalah. Diawali dengan apa? Alhamdulillah atau yang lainnya. Tidak wajib menggunakan salam di awal ketika khutbah. Yang kedua, khutbah Id ada khutbah 1 2 apa mboten Pak? Enten mboten? Mboten. Kemarin ada satu tempat, tapi bukan tahun yang kemarin, udah berapa tahun yang lalu, kejadian imami sholat Id ada khutbah 1 dan 2. Ini terjadi di jamaah Muhammadiyah. Lebar khutbah ribut mboten Pak? Wah, ribut nih. Termasuk kula sing diributi. Niki pripun Ustaz? Ini hukumnya gimana? Harus macam-macam, guys. Kalau yang menyampaikan khutbah sholat Id niku mendengarkannya aja hukumnya sunnah. Begitu dengar ngoten langsung walah sunnah atau jebule. Betul wajib kok. Artinya khutbah niki intinya sudah saya sampaikan sedikit berbeda dengan khutbah sholat Jumat. Tapi ampun terus berpandangan sunnah ditinggalkan. Itu salah besar betul nggih. Begitu selesai sholat kelewat, ini betul salah. Tetap sama-sama intinya ada wasiat takwa. Untuk rukunnya jelas berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sudah ada khutbah 1, khutbah 2. Tapi sama-sama di dalamnya adalah ada wasiat takwa dan diakhiri dengan doa. Kebanyakan isi khutbahnya sama. Nek mboten antara penyembelihan Nabi Ismail atau mungkin hikmah kurban dari penyembelihan pertama dari putrane Nabi Adam. Biasanya yang kirang langkung niku atau membicarakan seputar haji seperti itu. Di jamaah mungkin niku mawon. Salat Id pada hari Jumat supaya saya ambil dasarnya dari tarjih Muhammadiyah. Dari pundi Pak? Tarjih. Pada intinya dalil-dalil yang ada di sini ada riwayat At-Tabrani, ada riwayat Muslim, tapi mboten enten riwayat Bukhari. Sing mboten enten riwayat sinten Pak? Nah niki sing dadi biasanya nek mboten enten Bukhari-nya itu sok ada khilafiyah. Ngoten nggih. Nek Muhammadiyah lebih bercondong kepada
saya baca di tarjih itu, yang pertama riwayat atau berani. Ketika Nabi selesai sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha, niku Nabi menyampaikan, kalau nanti siang kita akan mengadakan sholat Jumat, artinya ada khutbahnya. Tapi barang siapa yang mau sholat duhur saja dipersilahkan. Niki. Terus tarjih pripun menyikapi hal ini? Tarjih menyikapi adakan sholat Jumat. Tetapi seandainya kalau sudah sepakat nggak ada semua, tapi mengantisipasi ada orang yang hadir mau sholat Jumat. Nah ini hikmahnya Kanjeng Nabi tetap mengadakan sholat Jumat. Ini tarjih mengadakan sholat Jumat. Ini buatan apa-apa. Dibolehkan buatan boleh mau Kanjeng Nabi. Seandainya kalian mau sholat duhur saja dipersilahkan. Nah, seperti itu. Tapi tetap boleh sholat dan ngaji. Buatan di rumah masing-masing untuk apa-apa. Ini kemauan jamaah Allah. Karena sudah lewat banyak nih, buatan apa-apa. Ilmu yang disampaikan sebenarnya hal-hal yang sederhana, tapi bisa kita praktekkan. Minimal besok malam hari Kamis itu sudah mulai praktek puasa Arafah, kemudian hari Jumat sudah bisa praktek. Nek sholat ngene Jumat niki benjang libur mboten biasa. Kajian ini. Libur nggih. Nggih, siap. Nanti menteri kok nggih. Kula nggih tanglet wis tekan kene kok sepi ya. Pernah kejadian di Masjid Al Munawwarah niku saya enggak berangkat napa pas hari raya Idul Fitri kemarin. Niku hari Idul Fitri keberapa nih? Kemarin Idul Fitrinya hari apa nih kok? Nah niku intinya pas foto jebule pengajian ini tetap lanjut, Pak. Nah, kalau ditelepon padahal saya sedang ujung repot. Gini kemauan, tadi ada yang tanya monggo. Tapi selain itu ada jamaah yang memakai yang itu ada bentuknya itu. Nah itu ya jamaah yang belakangnya paling tidak diobatin itu bagaimana itu? Nah ini istimewanya nih ngisi puasa tengah kelas niku pertanyaannya tidak ada di kitab. Terima kasih Pak. Jadi ada sing sok pakai ini kok guys ada. Nah sini kok. Nek kula pribadi wong nek kula biasa lihat yang kayak gitu. Nek kita tahu Pak, orang luar niku lihat kita pakai ngeten iki nggih, songgok ngeten iki aneh kok Pak. Niki niku aneh kan. Nggih mboten Pak. Niki aneh. Nek di Arab sana ada yang nyebut Soekarno. Niki napa? Kayak Soekarno, tenan sik ngoten niku nggih. Ya intinya ini masuk kepada napa nggih namanya percampuran agama dan sedikit tradisi budaya. Seperti itu. Okay. Atau namanya akulturasi budaya. Nah, nek sing enten kliwire pripun? Nek kula piyambak mboten napa-napa. Nek kula piyambak nggih. Karena kula nek ningaline biasa mawon. Nek kula piyambak wong ajeng nggo sing pecis dawa abang ngoten niku ngantos menten iki niku kula nggih wis ragu. Wis ragu. Ning nek sujud piye? Nggih. Nek kula pesen nek jamaah teng mriki, jamaah di sini mboten ampun ngagem sing wonten-wonten iku. Ngoten nggih. Makin niki mawon. Kula mbeto kopiah putih ngeten iki mboten wonten Pak. Ngisi pengangsan mbeto kopiah putih ngeten mboten wonten. Tenggen daerah kula urung kaji kok. Nah, terus dititeni Pak. Kopiah putih ini urung kaji mege umroh. Urung kaji kok wis wani-wanine nggo kopiah putih wancangi wong tuwa. Ngoten. Memang hal seperti ini sensitif Pak. Wah sensitif nggih. Nek kula pribadi mboten napa-napa, ning jamaah Al-Ikhlas mboten angsal ngangge ngoten niku nggih. Panjenengan ngangge baju adat wis napa mboten salah. Sing biasa. Monggo nek enten sisa.
batasan untuk tidak makan tadi sama sholat itu dari kita bangun tidur atau seperti pas puasa itu dari subuh itu. Nggih, matur suwun. Jadi ketika pagi niku hampir sama dengan puasa. Hampir sama dengan apa? Saya ming hampir lho niki. Jadi dari bangun tidur sampai pas waktu niku tidak makan. Memang tidak makan. Tapi minum boleh sebenarnya. Nah, makanya hampir nih, hampir. Ya. Nah ini penting. Nanti enten sing berpikiran, aku kan belum mau perjalanan sholat id. Nah, di rumah makan dulu nggak apa-apa. Letangi biasanya gasik misalnya, baru subuhan langsung makan dulu. Nah, nanti dikira sunahnya ketika kita perjalanan menuju sholat id atau sudah. Betul. Jadi memang dari bangun tidur niku disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Ini bukan perlu sahur. Bukan perlu sahur. Ya matur suwun Pak. Ini penting. Wonten malih? Hanya pas bayar sekolah misalnya karena kita itu terima kasih susah kalau itu naik susah sampingan tinggal harus misalnya kita dengan keyakinan kita harapan tetap bisa depan tapi dengan pinjaman anak misalnya kita buatan sahur Pak. Sederhana mawon. Saya menyampaikan tadi tak tegas iki ben sing di duit do metu duwite. Nek sing punya tanggungan yang lain, punya tanggungan bahkan penghitungan zakat niku Pak. Penghitungan zakat itu sudah dikurangi dengan biaya kita sehari. Resike piro? Bukan kita gajine berapa niku bukan. Gajine piro, kebutuhan pokoknya piro, sisanya itu baru jane sing dihitung. Termasuk ini, ampun kula panjenengan kok korban ning utang riyen. Nah, ampun, nggih, mboten sah estu. Termasuk nuwun sewu, niki men pendapat kula pribadi nggih. Karena kula kebetulan sudah diajak biro umroh, biro haji niku beberapa kali belum mau. Karena saya paham betul Pak, begitu sudah jadi pegawai biro haji, biro umroh, itu pasti ngisi pengajian ngeten yo nabung ke haji, ke umroh kan. Padahal menurut saya pribadi, nek belum punya untuk biaya haji, mboten can daftar. Sederhana toh Pak. Wong haji bagian nek dereng mampu ya rasa daftar haji. Nah, Ustaz, tapi jane nyicil kan saged Ustaz. Ampun talangan. Nah, talangan. Ada juga sing mangkat riyen umroh. Lebare nyicil tiap bulan niki mboten Pak. Waduh, ada bunganya barang. Kemarin ada jamaah yang seperti itu. Ampun, pokoknya sederhana mawon. Pripun Ustaz nek ini ngutang riyen mboten sah. Sing penting dibayari anak sekolah, dimakani anak bojo niku wis cetha wajib. Ngoten nggih. Ning nek panjenengan kok duwite enten tur nggih keperluan kok kayane mboten nganu sehat walafiat juga. Nah, kok mboten ngecake, niku sing kudune rada keluar uangnya. Seperti itu nggih Pak nggih. Nggih. Tentang nabung itu haji tadi. Nggih. Ini biasanya kalau kita itu mengumpulkan uang sendiri sulit sekali Pak. Jadi satu-satunya cara untuk bisa kumpul uang itu dia masuk di tabungan untuk berangkat haji. Kalau kita mengumpulkan uang sendiri di rumah misalnya itu akan sangat sulit. Tapi kalau kita titipkan mungkin di manalah yang tidak ada perintahnya itu bagaimana? Bisa. Nggih, matur suwun. Nek kula pribadi nggih, daftar haji nek wis mampu. Nek dereng mampu dereng maksake. Yang pertama niku, prinsip kula ngoten niku. Ada juga yang berprinsip kan kemarin sudah saya sampaikan. Ustaz iki ana sing seneng ruksa, wonten sing mboten
patek gelem nggo ruksa. Ana sing golek gampange, ada cari yang maksimali bagaimana. Ngeten nggih. Nek kula pribadi seneng sing napa, Pak? Sing ruksa. Dan tak sampaikan berkali-kali. Maka berkaitan dengan haji niki, Pak, kula estu termasuk dulu dari beberapa ustadz saya menyampaikan, nek belum mampu jangan memaksakan. Nek kita memang mampu, misal ada sisihan tabungan, setelah kita memberikan hak yang wajib untuk anak, untuk istri, yang wajib-wajib sudah, kok kita masih punya sisa, ajeng nabung haji, monggo. Angsal itu. Tetapi belum ada kewajiban, barangkali kok kita belum mampu. Mampu niku macam-macam. Mampu niku macam-macam. Contoh, ada teman saya yang kemarin diajak umroh. Terus tanya, aku kok dijak umroh ini? Nek uang nggak punya, nah, saya jawabannya pulang. Berarti kemampuan kamu ikut umroh ini. Berarti Allah mampukan lewat jalan yang lain, lewat usaha yang lain. Ini boleh. PDM sendiri punya kuota haji khusus 1 tahun 1 orang. PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. PCM Borobudur mboten ngertos. Kemudian kalau ajeng nabung untuk haji, untuk umroh pripun semua, ning saya berpesan, ampun model sing berangkat dulu baru nyarukan. Nek niku sing talangan saya kurang sepakat. Karena kita nggak tahu, Pak, besok nek nyun sewu misal Pak meninggal dunia malah ninggali utangan. Utang itu dibawa sampai mati. Tapi nek nabung boleh. Bahkan saya sama istri sudah sepakat. Besok nek duit ya toko daftar. Nah, saat ini nek ngantri kesuwen nih, Mas. Ayo serah apa. Sono akhirat nek takone karo Gusti Allah kok orang kaji. Mumpun daftar ning dereng di panguri wis ngoten niku. Yang kedua, ampun berhaji menggunakan visa selain visa haji. Ampun berhaji menggunakan visa selain visa haji. MUI sudah menyampaikan niku nanti tidak halal, yang pertama. Yang kedua, saya pernah disuwuni untuk mendampingi kegiatan haji, baru sampai menjelaskan panjang lebar, saya udah paham. Saya tanya niki visanya nopo? Visanya ziarah. Ning berangkat nopo? Kaji. Betul Pak Ustaz, besok niki sudah ada jalurnya khusus. Ngeten batine kula. Sing lek nabung rekoso lek ngenteni puluhan tahun belum tentu mabrur. Apa meneh kok sing kajine model blusukan kok ngoten iki. Wis eman-eman wangi. Di umroh malah cetok nggih. Nggih, pokoknya siapanya kita nggak perlu bahas, ning kita bahas syariat. Nggih, matur suwun. Ngoten, Pak. Nggih. Oh, oke. Nah, ini bagus nih, Pak. Apakah ada kewajiban kurbannya harus di domisilinya? Ini saya jawab tidak ada. Tidak ada tendensi kurban harus di tempatnya sendiri. Termasuk pulau. Saya tadi nggak ikut jamaah sing mama dia, tapi saya ikut yang lain. Yang pada intinya kurban ini menjadi bukti ketakwaan kita kepada Allah, termasuk haji. Haji ini wis ibadah paling komplit. Kurban ini lumayan komplit. Nanti kita ada sholatnya, kita ada gerakan tubuh nyembelih, ada juga keluar uangnya. Walaupun jiwa raganya mudah. Nek haji kan sampai jiwa dan raga. Mungkin nggih, Pak? Nggih. Bisa. Apakah betul ada dalil awal itu kalau memberikan pemurahan, kalau tidak digunakan itu menganggap kita itu sombong. Saya dulu kalau jawab mawon, kalau mboten ngertos dalile. Jadi ketika Allah yang Maha Pemurah di sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi, "May yad'uni fa astajib."
Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang berdoa padaku akan aku kabulkan. Siapa yang mohon ampunan padaku akan aku ampuni dia. Allah Maha mengabulkan doa. Allah berikan banyak rahmat ning kok disepelekke. Nah niki nek dalile kula mboten ngertos niki. Dalil sing dimaksud hadis yang seperti apa? Yang saya belum tahu. Ini kemauan, tidak panjang lebar. Besok saya carikan. Ngoten ya, Pak. Nek ketemu. Sampun? Ini sudah lewat banyak. Sampun nggih. Nggih niku jamaah rahimakumullah. Yang saya rasa materinya sudah familiar sebenarnya. Wong setiap mau sholat id mesti ono materi seperti ini. Paling tidak sebagai pengingat untuk kita semuanya bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan semaksimal mungkin. Ampun supe hari Kamis puasa, hari Kamis puasa dan menyiapkan untuk sunah-sunah yang bisa kita lakukan pada hari Jumatnya. Sekian, pasti banyak salah dan kurangnya, itu salah dan kurang saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.